Glenn segera menerima laporan itu dan dia datang secara pribadi untuk memeriksa daerah tersebut. Ketika dia melihat pesawat ruang angkasa, dia berkata dengan percaya diri, "Saya tidak tahu mereka telah membangun sesuatu seperti ini. Negara ini tidak memiliki catatan apakah mereka telah meluncurkan sesuatu seperti ini ke luar angkasa atau tidak. Mereka pasti punya karena teknologinya terlalu lengkap," jawab Keenan. Dia telah memeriksa pesawat ruang angkasa sambil menunggu Glenn tiba, setidaknya semua sistem internal sepenuhnya lengkap. Tanpa pengalaman, tingkat penyelesaian seperti itu tidak mungkin. Glenn terkejut, tapi dia percaya pada Keenan. Tapi apa yang mereka lakukan di luar angkasa? Tidak tahu, tapi itu jelas bukan sesuatu yang baik. Mungkinkah mereka benar-benar melakukan sesuatu yang berbahaya bagi dunia? Glenn segera mulai khawatir. Vano berkata tanpa basa-basi, kemungkinan besar atau orang-orang di pangkalan tidak akan begitu percaya diri. Namun, sampai sekarang, kami tidak dapat memperoleh informasi apapun dari mereka. Suara Glenn menjadi dingin. Kalau begitu kita akan melanjutkan interogasi. Aku tidak percaya tidak ada dari mereka yang akan retak. Kita harus mencari pangkalan ini dengan seksama juga. Kita tidak boleh menyerah pada detail terkecil. Mungkin kita bisa mulai dengan orang-orang dari keluarga William, saran Keenan. Glenn mengangguk. Tentu saja, mereka harus menyelidiki setiap aspek yang ada. Mereka tidak mampu untuk meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat. Jika keluarga William benar-benar merencanakan sesuatu yang besar dan jahat, mereka harus tahu sebelum terlambat. Namun, tidak peduli seberapa keras atau mendesak interogasi mereka, tidak ada kemajuan. Mereka semua sangat bungkam dan mereka yang bersedia memberitahu tidak tahu apa-apa. Dengan kata lain, mereka yang mengetahui tentang proyek Galaksi tidak akan mengungkapkan informasi tersebut, bahkan jika mereka diancam akan dibunuh. Keenan terkejut bahwa mereka akan memasang front persatuan seperti itu. Mereka seperti sekte di mana setiap anggota telah disumpah untuk menjaga kerahasiaan. Ini hanya menambah perasaan jahat dari rencana itu. Ini karena aliran sesat seperti itu selalu memiliki keyakinan spiritual yang kuat, dan jika keyakinan kuat seperti itu disalurkan ke sesuatu yang jahat, kekacauan akan lahir. Glenn telah mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas masalah ini. Bahkan kota tempat Keenan tinggal berusaha membantu sebanyak yang mereka bisa. Tak satu pun dari mereka mengira Ferdian dan orang-orangnya menggertak. Sampai sekarang, Ferdian dan orang-orangnya masih menunggu pengangkatan yang terus mereka sebutkan, menunggu orang itu muncul. Mereka benar-benar percaya dengan apa yang mereka katakan. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Glenn dan yang lainnya adalah mencoba mencari informasi sebanyak mungkin sebelum waktunya habis. Namun, beberapa hari telah berlalu dan tidak ada kemajuan. Keenan telah tinggal di pangkalan untuk berurusan dengan superkomputer ruang kontrol, tetapi dia juga tidak mendapatkan apa-apa. Superkomputer di sana terhubung satu sama lain. Setelah Keenan meretas dua komputer, dia secara tidak sengaja memicu sistem penghancuran diri lain yang hampir menghancurkan semua komputer. Untungnya, dia berhasil mencegah hal itu terjadi. Namun, dengan mengingat pelajaran itu, dia tidak berani bereksperimen dengan komputer lagi. Lagi pula, dia tidak tahu berapa banyak pertahanan di komputer. Satu gerakan yang salah dan seluruh pangkalan mungkin akan runtuh. Hanya dengan mengetahui kata sandinya, komputer dapat dibuka, tetapi Ferdian dan orang-orangnya menolak untuk menyerah. Selama mereka tidak membocorkan kata sandi, maka informasi di dalam komputer akan selalu menjadi misteri. Ini akan membuat Keenan tahu berapa lama sebelum dia bisa benar-benar meruntuhkan semua pertahanan. Jika dia punya waktu, dia bisa melewatinya dengan perlahan. Tetapi waktu adalah satu-satunya hal yang tidak dia miliki. Bagaimanapun, Keenan tidak menyerah.
Dia pindah ke situs peluncuran dan kehidupan sehari-harinya meretas komputer dengan sekelompok ahli. Dia mendapat bantuan Vano juga. Dia juga seorang ahli komputer dan lebih baik daripada kebanyakan dari mereka di sana. Namun, bahkan dengan begitu banyak orang yang ikut serta, mereka tidak dapat menemukan solusi yang layak. Sam Richard bisa berkontribusi lebih sedikit lagi. Selain berpatroli di pangkalan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Akhirnya, setelah beberapa hari, penelitian tentang pesawat luar angkasa selesai. Yang mengejutkan semua orang, kotak bahan bakar pesawat ruang angkasa itu benar-benar berbeda dari pesawat ruang angkasa biasa. Itu hanya kompartemen kecil dengan beberapa lekukan persegi panjang. Menurut para ahli, ini sangat tidak biasa. Penyimpanan bahan bakar yang begitu kecil tidak cukup untuk mendorong umat manusia keluar angkasa. Jadi pesawat ruang angkasa ini kemungkinan besar cacat. Pada kenyataannya, mereka bahkan ragu apakah keluarga William pernah mencoba mengirim orang ke luar angkasa sebelumnya. Namun, ketika Keenan, Vano dan Leo melihat struktur internal kompartemen bahan bakar, mereka benar-benar terkejut. Ini karena mereka segera diingatkan pada kristal energi ketika mereka melihat lekukan persegi panjang. Lekukan itu seukuran kristal energi. Jadi, ini berarti benda itu juga bisa digunakan sebagai bahan bakar. Mungkinkah beberapa kristal energi cukup untuk melengkapi sejumlah besar energi yang dibutuhkan untuk mengirim pesawat ruang angkasa ke luar angkasa? Kedengarannya sangat tidak masuk akal. Keenan dan keduanya tidak mengatakan apa-apa dan dengan cepat menemukan alasan untuk meninggalkan ruangan. Mereka menemukan ruangan yang tenang dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Lekukan di kompartemen bahan bakar, apakah menurutmu itu terkait dengan benda itu? Pertanyaan itu keluar dari mulut Leo saat mereka menutup pintu di belakang mereka. Keenan mengangguk. Seharusnya begitu. Jadi benda itu adalah sumber bahan bakar? Leo bertanya dengan kaget. Iya, Keenan membenarkan. Bagaimana kamu bisa begitu yakin? Leo bertanya. Kali ini Vano yang menjawab. Karena kita telah melakukan eksperimen padanya, dan kristal energi dapat terbakar dalam waktu yang sangat lama sambil melepaskan 1 ton energi. Kristal energi. Keenan mengangguk sedikit. Benar, begitu beberapa orang menyebutnya. Bisa dibilang, itu benar karena mereka adalah kristal yang dapat menghasilkan energi. Leo terkejut sebelum tertawa sendiri. Aku melihatnya sekarang, jadi benda ini adalah jenis sumber energi, dan aku mengira itu semacam benda ajaib. Ternyata hanya bahan bakar, tidak jauh berbeda dengan batu bara biasa. Sihir, Keenan juga ikut tertawa. Ini hanya jenis mineral khusus, tetapi tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tanpa sadar, Keenan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Malam telah tiba, dan karena pangkalan peluncuran dibangun jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota, langit malam dapat dilihat tanpa halangan. Malam itu, bintang-bintang berjatuhan di langit, seperti Tuhan secara tidak sengaja menjatuhkan seember bintang dan mereka tumpah ke langit. Secara ilmiah, sebagian besar bintang yang kita lihat di langit adalah matahari yang berada jauh dari galaksi kita. Mereka akan terbakar bahkan sebelum kita bisa mendekat. Secara logis, kita hanya bisa mendarat di planet atau bulan lain. Keenan memusatkan pandangannya pada suatu tempat tertentu di langit malam dan berkata, tapi aku curiga itu berasal dari tempat itu. Leo dan Vano mengikuti pandangannya ke langit. Mereka mengerti apa yang dia maksud. Bibir mereka ditekan menjadi garis keras dan mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka juga telah memikirkan hal yang sama, tetapi menyuarakannya dengan keras mungkin akan membuat mereka terdengar gila. Tapi sekarang, sepertinya tidak jauh dari kebenaran. Mereka telah menemukan situs peluncuran, jadi apakah hipotesisnya benar-benar sulit diterima?
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.